Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom jemaat sekalian. Marilah kita menjalani kehidupan tiap hari bersama hikmat-Nya. Hari ini hari keempat, dan di hari ini kita akan dituntun oleh Amsal 2 ayat 1 dan 2 dengan tema hati dan telinga. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini setiap kita membutuhkan kejelasan penyataan kehendak Tuhan, bukan? Di tengah masa PPKM ini, kita dihantui oleh banyak kekhawatiran. Bahkan banyak orang juga takut, cemas tentang keadaan yang dirasa semakin parah ini. Di tengah-tengah situasi semacam ini, banyak orang bertanya, bagaimana kita bisa tahu penyataan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan itu menyiratkan sebuah kerinduan untuk dia mau dipimpin oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Nah, Amsal 2 ayat 1-2 memberikan kita sebuah pencerahan bahwa sebelum ayat 2 itu menegaskan tentang telinga dan hati, ayat 1 itu memberikan kepada kita sebuah kondisi hidup. Kondisi hidup yang dimaksudkan adalah begini. Firman yang kita dengar, yang kita ingat, dan yang kita simpan, itulah yang akan diperdengarkan di dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus lebih banyak untuk mendengar, mengingat, dan menyimpan firman Tuhan itu. Karena itu akan menjadi modal, menjadi semacam deposito atau bank firman di dalam kehidupan kita. Dan pada satu saat, firman-firman yang kita dengar, kita ingat, dan kita simpan itulah yang akan memandu kehidupan kita pada hari-hari di dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika banyak orang terus bertanya, mana kehendak Tuhan? Mana suara Tuhan? Mana pimpinan Tuhan? Itu sudah sangat pasti bahwa dia tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, apalagi mau melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat pertama dari pasal 2 itu menegaskan, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Kata hati di sini menunjukkan tentang hidupmu. Coba dengar setiap perkataan. Kalau engkau punya kelemahan untuk mendengar, ya engkau kembali nonton rekamannya, atau engkau mencatat supaya tidak lupa. Saya punya kebiasaan untuk mencatat hal-hal yang penting, karena kita bisa lupa. Dengan mencatat, kita relatif mengingat. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu mendengar, mengingat, dan menyimpan, karena pada satu saat itulah yang akan menjadi pemandu hidup kita. Semacam kita bisa ambil dari tandon firman di dalam hidup kita. Karena Tuhan memelihara hidup kita dengan firman-Nya. Seperti tiang awan dan tiang api, firman itu memandu kehidupan kita. Itu kemudian mendorong hati dan telinga kita. Hati kita akan dicenderungkan. Apa artinya? Hati di sini bicara tentang pusat kehidupan, niat, motivasi. Motivasi kita akan diikat oleh firman Tuhan. Niat hati kita akan dikuduskan oleh firman Tuhan. Nah, ini bicara tentang sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Niat, motivasi, tujuan,
Itu bicara tentang hati. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan firman yang kita simpan, maka hati kita, niat kita, kecenderungan kita, tujuan hidup kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, itu akan dikuasai oleh firman Tuhan. Selain hati, itu bicara tentang telinga. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, menyimpan dalam hidup kita akan dibentuk sebagai pribadi yang terus mau belajar. Memberi telinga memperhatikan hikmat itu artinya kita punya kehidupan yang terus mau belajar, mau dibentuk. Jadi niat dibentuk, karakter kita dibentuk untuk terus belajar. Dan jadilah kita pribadi-pribadi yang menjadi murid Kristus yang setia, terus dibentuk. Terus dengar-dengar akan firman Tuhan. Dan saya percaya hidup kita akan mengalami kejelasan di dalam perjalanan ini. Banyak orang tidak jelas dalam hidupnya. Bukan karena sesuatu tidak jelas, sudah jelas, tapi matanya kabur dan dibutakan. Saudara-saudara sekalian, dengan membaca firman Tuhan, dengan menyimpan di dalam hati, dengan kita melakukan, kita sedang membangun kehidupan yang penuh dengan sumber mata air di dalam kehidupan kita, yaitu firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk disiplin, mendengarkan, mengingat, dan menyimpan di dalam hidup kami. Karena itulah yang menjadi modal kami di dalam perjalanan ini. Tolonglah kami untuk setia belajar, mendengarkan dan menyimpan. Karena dengan itulah Tuhan memimpin kehidupan kami, terutama di masa-masa penuh badai ini, di mana kami menghadapi kehidupan dengan awan gelap ini. Tapi firman-Mu menerangi selalu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.